Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang sebelum wafatnya justru merasakan sakit yang panjang dan berat? Bertahun-tahun tubuhnya dihantam penyakit, nafasnya tersengal, bahkan tak mampu lagi menggerakkan anggota badannya. Ada pula yang di hari-hari terakhirnya hanya bisa menatap langit-langit, menangis tanpa suara, seolah menanggung beban yang tak kasat mata. Pernahkah kamu berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sebagian orang wafat dengan tenang, senyum mengembang di wajahnya, sementara sebagian lain harus menjerit dalam sakaratul maut yang mencekik? Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ada kaitannya dengan dosa-dosa yang ia lakukan selama hidup? Pertanyaan ini sederhana, tapi menyimpan kedalaman yang membuat hati merinding. Karena sesungguhnya, kita semua tahu, Allah tidak mencabut nyawa seseorang secara sembarangan. Setiap detik sakit yang dirasakan, setiap hela nafas yang tertunda, bisa jadi adalah bagian dari hisab yang disegerakan. Penghapusan dosa sebelum ajal tiba. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Tapi ujian itu ada dua wajah. Bagi orang beriman, sakit adalah penyucian. Tapi bagi pendosa yang tak pernah bertobat, bisa jadi itu adalah permulaan dari siksaan akhirat yang lebih pedih. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, seorang hamba yang beriman, apabila menghadapi sakaratul maut, maka malaikat turun kepadanya membawa rahmat dan berkata, 'Jangan takut, jangan bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu.'" Hadis riwayat Ahmad. Namun tidak semua orang menerima kematian dengan damai. Ada yang matanya melotot, tubuhnya kaku, mulutnya tak bisa mengucap kalimat syahadat. Mereka seakan diseret ke alam kematian, bukan dijemput. Dan itulah yang paling ditakutkan, mati dalam keadaan murka Allah. Pertanyaannya sekarang bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita sendiri. Kalau aku yang mati nanti, apakah aku akan mengalami kematian yang menenangkan atau menyakitkan? Sakit menjelang kematian itu nyata. Tapi makna di baliknya jauh lebih dalam dari sekadar urat saraf yang rusak. Ia bisa menjadi ujian terakhir, atau peringatan terakhir. Maka selama nyawa masih dikandung badan, kita masih punya pilihan. Menunggu mati tanpa persiapan, atau kembali sebelum terlambat. Benarkah orang berdosa lebih berat sakaratul mautnya? Kematian bukan sekadar berhentinya jantung atau habisnya nafas. Dalam Islam, kematian adalah peristiwa sakral di mana ruh dicabut dari tubuh. Dan proses itu bisa sangat menyakitkan. Rasulullah SAW sendiri menggambarkan sakaratul maut sebagai pukulan pedang 300 kali. Bayangkan jika seorang yang sangat dicintai Allah saja merasakan pedihnya sakaratul maut, bagaimana dengan kita yang bergelimang dosa? Para ulama menjelaskan bahwa berat atau ringannya kematian tergantung pada keadaan hati dan amal seseorang. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan, bagi orang yang hatinya keras, penuh dengan dosa, dan belum sempat bertaubat, ruhnya akan dicabut dengan kasar oleh malaikat. Seperti kain kasar yang ditarik dari duri, robek, menyakitkan, dan penuh penderitaan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, sambil memukul wajah dan punggung mereka, niscaya kamu akan merasa ngeri. Quran Surat Al-Anfal ayat 50. Ayat ini bukan hanya untuk orang kafir, tapi juga menjadi peringatan bagi siapa saja yang hidup dalam kelalaian dan dosa besar tanpa taubat. Namun, bukan berarti setiap orang yang merasakan sakit sebelum mati adalah pendosa besar. Bisa jadi ia diuji untuk mengangkat derajatnya. Tapi dalam beberapa kasus, rasa sakit itu adalah bentuk dari pembersihan paksa. Karena dosa yang tidak disucikan di dunia akan disucikan lewat azab sebelum mati atau bahkan setelah dikuburkan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, ada orang-orang yang sakaratul mautnya berat karena selama hidupnya sering menunda taubat, sering menertawakan nasihat,
dan merasa dirinya aman dari kematian. Maka Allah buat detik-detik kematiannya sebagai pelajaran, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang menyaksikannya. Inilah mengapa banyak cerita tentang kematian yang menyedihkan bukan sekadar kabar duka, tapi alarm keras. Sebab saat ruh dicabut dengan keras, wajah berubah menakutkan, dan lidah kaku tak bisa mengucap kalimat akhir. Maka saat itu bisa jadi ruh sedang menjerit. Kenapa aku tak sempat bertaubat? Sebaliknya, ada pula yang meninggal dengan wajah cerah, senyum tenang, dan lisan yang masih bisa mengucap La ilaha illallah. Itu bukan kebetulan. Itu buah dari amal, zikir yang tulus, dan hati yang bersih saat nyawa keluar dari tubuh. Dan siapapun bisa mendapatkan itu, jika ia menyiapkannya sejak hari ini. Maka, jika sekarang kita masih hidup dalam banyak dosa, jangan tunggu sakaratul maut untuk merasakannya. Karena sakitnya kematian bukan akhir dari segalanya. Bisa jadi itu baru awal dari azab, jika dosa tak sempat dibersihkan sebelum nyawa terlepas dari jasad. Apakah sakit sebelum mati itu tanda azab atau rahmat? Salah satu pertanyaan yang sering mengganggu pikiran orang-orang yang melihat kematian secara dekat adalah, sakit sebelum mati itu azab atau justru rahmat? Karena tidak sedikit yang melihat orang-orang baik justru diuji dengan penyakit berat sebelum meninggal. Sementara sebagian pelaku maksiat tampak meninggal dalam keadaan cepat dan tanpa penderitaan. Untuk menjawabnya, kita perlu menengok sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, sakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya karena itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi cahaya bagi orang-orang beriman, karena sakit bukan selalu azab. Bahkan, dalam banyak kasus, sakit sebelum mati adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah tidak ingin hambanya diazab di akhirat, maka dosa-dosanya dihapus melalui ujian di dunia, termasuk lewat rasa sakit yang mungkin terasa berat bagi manusia. Namun di sisi lain, sakit juga bisa menjadi teguran keras dari Allah kepada mereka yang tak kunjung sadar. Sakit yang tak menyadarkan, bahkan membuat seseorang makin jauh dari Allah, itulah yang patut ditakuti. Karena bisa jadi itu bukan ujian, tapi permulaan hukuman yang ditunda-tunda. Ulama besar Imam Ibn Rajab rahimahullah menjelaskan, perbedaan antara azab dan ujian bisa dilihat dari respons hati. Jika sakit membuat hati makin tunduk, lisan makin banyak menyebut Allah, dan mata makin mudah menangis karena dosa, maka itu tanda ujian yang membawa rahmat. Tapi jika sakit membuat hati makin keras, lidah makin suka mengeluh, dan hati makin jauh dari taubat, maka bisa jadi itu azab yang nyata. Sungguh, Allah Maha Lembut. Kadang, Dia tak langsung menghukum seseorang di akhirat karena kasih-Nya lebih besar dari murkanya. Tapi siapa yang terus-menerus menumpuk dosa tanpa pernah menyesal, lalu menganggap sakit adalah musibah biasa tanpa mengambil pelajaran, maka bisa jadi itu kesempatan terakhir yang sedang disia-siakan. Dan kita tak pernah tahu, apakah sakit yang kita alami atau kita saksikan hari ini adalah bentuk kasih sayang atau peringatan terakhir. Maka selama ruh masih bersatu dengan jasad, kita masih punya waktu untuk mengubah rasa sakit menjadi pahala, dengan sabar, dengan taubat, dan dengan berharap ampunan yang tulus. Sakit memang menyiksa, tapi jauh lebih menyakitkan jika kita mati dalam keadaan belum dimaafkan. Karena di akhirat, tidak ada lagi kesempatan menukar derita dengan pengampunan. Yang ada hanya balasan, dan saat itu semua telah terlambat. Seperti apa tanda orang yang dimuliakan saat mati? Tak semua orang meninggal dalam derita yang menakutkan. Ada pula yang wafat dalam ketenangan luar biasa, seolah ia hanya sedang tertidur. Wajahnya berseri, lisannya sempat mengucap kalimat tauhid, dan keluarganya pun merasa damai meski ditinggalkan. Inilah kematian yang dirindukan, kematian yang dimuliakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya adalah La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga.
Hadis riwayat Abu Dawud. Kalimat ini bukan hanya lisan. Ia keluar dari hati yang selama hidupnya terbiasa menyebut nama Allah. Maka tak heran, orang-orang yang hidupnya penuh ketaatan sering diberi kemudahan untuk wafat dalam husnul khotimah. Tanda-tanda kemuliaan saat mati bisa dilihat dari beberapa hal. Wajah yang bercahaya, tubuh yang ringan saat dimandikan, dan aroma harum yang muncul tanpa sebab duniawi. Kisah seperti ini sering datang dari para perawat rumah sakit, para pemandi jenazah, bahkan keluarga terdekat. Ada seorang ulama yang ketika wafat, wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Tak sedikit yang menangis bukan karena kepergiannya semata, tapi karena mereka menyaksikan bagaimana Allah memuliakan hambanya di saat terakhir. Ia wafat dengan kalimat tauhid di bibirnya, setelah sempat memberikan wasiat kepada anak-anaknya untuk terus menjaga sholat. Sebaliknya, ada pula yang meninggal dalam ketakutan. Mulut terkunci, tubuh kaku, bahkan wajahnya berubah gelap. Para saksi menyebut aura ketakutan menyelimuti ruangan, dan mereka tak sanggup berlama-lama di dekat jenazahnya. Dan anehnya, orang seperti ini seringkali dikenal sebagai sosok yang jauh dari agama, atau sering meremehkan nasihat. Apa bedanya mereka? Hati. Hati yang bersih dan bertakwa akan dimudahkan Allah saat ruh keluar. Sedangkan hati yang kotor, penuh kemaksiatan, dan tak pernah menyesal, akan diberi kematian yang sesuai dengan isi hidupnya. Karena sebagaimana kita hidup, begitu pula kita akan mati. Itulah mengapa Rasulullah sering berdoa, "Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah pada akhirnya, sebaik-baik amalanku adalah penutupnya, dan sebaik-baik hariku adalah hari ketika aku menghadapmu." Hadis riwayat Hakim. Dan pertanyaannya kembali ke kita. Jika hari itu tiba besok, seperti apa wajah kita di hadapan malaikat maut? Masih bisakah kita berharap husnul khotimah jika hidup kita masih penuh kelalaian hari ini? Apa yang bisa kita lakukan agar kematian kita ringan dan indah? Kematian yang indah bukan datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari proses panjang. Bagaimana seseorang menjaga hatinya, amalnya, lisannya, dan pikirannya selama hidup. Maka, jika kita ingin dimatikan dalam keadaan yang baik, kita harus mulai memperbaiki hidup. Bukan nanti, tapi sekarang. Langkah pertama adalah memperbanyak taubat. Jangan tunggu usia tua, jangan tunggu sakit, karena kematian tidak menunggu siapapun siap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berbahagialah orang yang bertaubat sebelum maut menjemput." Hadis riwayat Tirmidzi. Taubat adalah cahaya yang membersihkan hati. Tanpa taubat, dosa akan mengeraskan hati. Dan hati yang keras seringkali mati sebelum jasadnya mati. Kedua, biasakan lisan dengan zikir. Bukan hanya saat susah, tapi juga saat senang. Karena orang yang terbiasa menyebut nama Allah semasa hidup, akan mudah mengucapnya di akhir hayat. Kalimat tauhid bukan hanya bekal mati, tapi pintu kemuliaan saat ruh berpisah dari tubuh. Ketiga, perbanyak amal rahasia. Amal yang tidak diketahui siapa-siapa. Entah itu sedekah yang diam-diam, doa di sepertiga malam, atau air mata taubat di tempat sujud. Amal seperti inilah yang kelak menyambut kita saat tubuh terbujur kaku. Ketika semua orang menangis karena kehilangan, amal baik itu yang berbicara di sisi Allah. Keempat, jaga hubungan dengan orang tua dan orang-orang terdekat. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan masih menyimpan dendam, menyakiti hati orang tua, atau meninggalkan luka pada pasangan dan anak. Karena ruh yang keluar dalam keadaan belum meminta maaf, seringkali membawa beban yang tak ringan. Kelima, sering-sering mengingat kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmidzi. Orang yang sadar akan mati tidak akan hidup seenaknya. Ia akan menahan lisannya, menjaga matanya, mengatur waktunya, dan memeluk amal baik setiap hari seperti itu adalah hari terakhirnya. Dan yang terakhir, jangan menunda niat baik. Kalau hari ini tergerak ingin berubah, jangan tunggu besok. Karena siapa tahu, hari ini adalah terakhir kalinya kita sempat menyesal. Esok belum tentu datang.
Dan yang membawa ruh tidak pernah terlambat. Ia hanya menunggu perintah turun dari langit. Setiap orang akan mati. Itu satu-satunya kepastian yang tak bisa kita hindari. Tapi bagaimana cara kita mati? Itulah yang bisa kita pilih hari ini. Kita bisa memilih untuk hidup dalam taubat atau tenggelam dalam dosa. Kita bisa memilih untuk bersiap atau terus menunda sampai malaikat maut datang saat kita lengah. Jangan tertipu oleh kematian yang terlihat tenang di luar, karena tidak semua orang yang wafat tanpa rasa sakit berarti dimuliakan, dan tidak semua yang mati dalam sakit berarti diazab. Yang Allah lihat adalah hati. Apakah ia kembali dalam keadaan bersih, atau penuh noda hitam yang tak pernah disucikan? Dan mungkin inilah saatnya kita berhenti bermain-main dengan hidup. Sakit yang Allah kirim hari ini bisa jadi bukan ujian biasa, tapi isyarat bahwa waktu kita hampir habis. Maka jangan tunggu dirimu tak bisa berdiri untuk baru sujud. Jangan tunggu mulutmu terkunci untuk baru ingin berzikir. Jangan tunggu detik terakhir untuk berharap ampunan yang seharusnya kita minta sejak lama. Jika engkau mencintai hidupmu, bersihkan ia dengan amal. Jika engkau takut mati dalam azab, sucikan ia dengan taubat. Karena Allah tak menolak siapapun yang pulang selama ia benar-benar ingin kembali. Satu hari nanti, akan ada jasad kita yang tergeletak diam. Tak bisa menjelaskan bagaimana rasanya sakaratul maut yang kita alami. Tak bisa menceritakan apakah ruh kita dicabut dengan lembut, atau dipaksa keluar dalam siksa. Tapi semua itu akan ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang. Jadi mumpung ruh masih di tubuh, dan lidahmu masih bisa berkata, ucapkanlah, Astaghfirullah, ya Allah, ampuni aku. Bersihkan hatiku, dan matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Jika video ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan. Karena mungkin ada yang saat ini sedang sakit, sedang takut mati, atau sedang mencari jalan pulang. Dan kata-kata ini bisa jadi penyebab hidayahnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.